Silakan Pak. Lanjut. Baik, kita balik lagi ya. Tadi ke daftar isi dulu, terus di bab ketiga dari buku saya itu adalah bab penutup, yaitu adanya kesimpulan nanti yang saya buat dan ucapan terima kasih, profil penulis dan daftar pustaka. Apa yang literasi yang saya pakai untuk membuat buku ini gitu kan. Nah, jadi di bab pendahuluan, sebagaimana Bapak ketahui, inilah kota Palembang pada zaman dulu ya. Ini mungkin pada awal-awal abad ke-20 ini, 19 sekian gitu kan. Waktu pada saat Belanda mulai membangun Palembang secara gencar. Jadi Palembang itu sendiri secara umum berasal dari kata pa dan lembang. Itu bahasa Melayu ya. Berasal dari bahasa Melayu yang kita dapat di literatur yang selama ini berasal dari kata pa dan lembang. Pa itu sendiri merujuk suatu tempat, keadaan yang digenang air ya, lembang ya. Sedangkan lembang menuju dataran rendah ya, yang ada air. Jadi sehingga Palembang itu sendiri dapat diartikan sebagai tempat yang digenangi oleh air gitu loh. Itulah kata Palembang sendiri yang kita pahamin selama ini. Palembang sendiri, alhamdulillah sekarang udah berumur 1339 kemarin ya, baru berulang tahun. Itu karena sudah lama, ribuan hampir 2000 tahun, berarti itu termasuk sebagai kota pusaka ya, lebih dikenal juga termasuk salah satu kota pusaka yang ada di Indonesia gitu. Nah, dengan kata lain juga Palembang juga sering disebut Venice from East atau Venesia dari timur itu. Ya itu tadi karena apa? Banyak sungai-sungai yang besar, yang kecil ya. Akhirnya pada tahun 2005 ya Pak Presiden Yudhoyono pada saat itu mencanangkan kalau Palembang itu adalah sebagai kota wisata air atau City of Water Tour. Nah inilah yang akan kita coba nanti mungkin Pak Sukri nanti kerja kerasnya ini ya mengimplementasikan apa yang namanya kota wisata air itu nanti Pak Sukri ya. Lanjut, di samping itu juga Palembang juga sering disebut sebagai negeri Batanghari 9 gitu ya. Kenapa? Karena memang dialirin oleh 9 sungai besar yang diinduknya itu semuanya nanti ke Sungai Musi. Nah itu hulunya adalah dari Sungai Ogan, dari Sungai Komering, dari Sungai Lematang, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Beliti, Sungai Rawas, Batanghari Letko. Nah, makanya itu disebutnya kota Batanghari 9 ya Palembang ya. Nah orang Belanda pun menyebutnya Palembang itu juga sebagai the state der within Eleden ya, bahasa Belandanya ya, atau kota 20 pulau gitu loh. Karena pada saat itu memang ya kota Palembang itu bisa dibilang itu kota banyak sungai-sungai gitu. Jadi ada pulau-pulau, lah di situ mungkin dihitung pada saat itu katanya 20 sungai yang ada di kota Palembang. Gitu. Makanya mereka sebutnya adalah Venesia dari Hindia. Atau juga orang sana bilang juga kota damai. Palembang itu yaitu berasal dari jargonnya Palembang Darussalam pada saat itu, yaitu negeri yang aman, negeri yang damai dan negeri yang sejahtera. Nah itu ya kita mengenai Palembang prasejarah ya. Sebelumnya juga kalau kita bicara prasejarah, Pak Sukri sudah sudah membicarakan mengenai adanya Kerajaan Sriwijaya. Nah inilah sebenarnya bidang kerja yang sedang kita teliti ulang, kita pelajarin kembali mengenai Kerajaan Sriwijaya yang dicetuskan oleh arkeolog dari Belanda, tapi dia orang Perancis ya, Josudes namanya. Nah, dialah yang pertama kali mencetuskan itu apa namanya Kerajaan Sriwijaya dan berkembang sampai sekarang gitu. Di Palembang terdapat Kerajaan Sriwijaya. Nah setelah itu ada masa kolonial kita. Jadi
Palembang itu juga dalam interaksinya perdagangan itu banyak juga berinteraksi dengan negara-negara lain. Yang paling besar adalah negara Belanda, ya, Inggris gitu kan, dan didului dengan VOC yang dulunya pertama kali masuk ke Palembang tahun 1602 gitu loh. Nah, sebagaimana kita ketahui, Belanda sendiri melalui ekspedisi dia dari De Houtman itu ya, tahun 1997, pertama kali dia masuk ke Nusantara ini kan. Nah, itu tadi karena memang adanya banyak menghasilkan emas yang lebih mahal dari emas pada saat itu, yaitu apa, rempah-rempah di Eropa sana. Mereka berniat menguasai pasar hulunya dari rempah-rempah itu sendiri di Nusantara termasuk ya. Makanya mereka membuat suatu perusahaan untuk memonopoli rempah-rempah tersebut, namanya VOC pada tahun 1602 gitu kan, untuk menyaingi perusahaan dagang yang telah dibuat oleh Inggris pada saat itu, yaitu East Indian Company-nya milik Inggris ya. Jadi mirip-mirip mereka ini. Jadi mereka sepertinya pada saat masa tersebut mereka menguasai perdagangan di bukan Nusantara aja ya, dunia juga pada saat itu ya. Nah, VOC ini sendiri berhubung karena memang dikhususkan untuk mencari koloni gitu, tempat di samping berdagang dia juga mencari koloni baru. Akhirnya mereka mendapatkan kekuasaan mutlak ya dari Republik Belanda yang ada di sana, itu namanya hak oktroi ya, yaitu hak keistimewaan untuk menjalankan perdagangan di wilayah Hindia, kawasan Hindia itu ya. Jadi dengan hak oktroi ini mereka bisa bebas, mereka bisa membuat aturan sendiri, mereka bisa membuat uang sendiri, ya, menghubungkan perang, membangun benteng, gitu loh. Dan untuk mendukung itu mereka juga diberikan hak apa, yaitu hak untuk memiliki serdadu tentara sendiri. Nah, itulah mungkin yang selama ini kita kenal dengan serdadu company dalam bahasa kita ya, dan bahasa Palembang itu company gitu kan. Baik, kita lanjutkan dari buku itu, nanti kita lanjutkan adalah juga menceritakan mengenai kerajaan Palembang. Jadi mohon dipahami ya, di Palembang itu sendiri itu ada beberapa semacam power system. Tadi yang sudah kita kenal adalah Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua yang dikenal itu adalah Kerajaan Palembang ya. Kerajaan Palembang dengan Kesultanan Palembang itu beda. Jadi Kerajaan Palembang itu berdiri sebelum adanya Kesultanan Palembang. Tapi ini kalau dilihat dari empire-nya, kelompok penguasanya ya, mereka turun-temurun juga, zuriat juga. Jadi yang mendirikan kerajaan Kesultanan Palembang adalah orang-orang dulunya dari zuriat Kerajaan Palembang. Oke, kita lanjut di situ. Pada saat Kerajaan Palembang ini asalnya itu nanti di buku saya itu diceritakan ya, asalnya dari mana gitu ya. Mungkin kita sudah pada tahu lah umumnya, karena asalnya Kerajaan Palembang adanya pelarian dari bangsawan dari Demak ya, dari Jawa ya, yang bermukim di Palembang dan diterima baik sama pangeran yang ada di Palembang pada saat itu, kerajaan pada saat itu gitu loh ya. Tapi ada juga yang mengatakan ya Palembang adalah asal ya, apa namanya, cabang daripada kerajaan yang di Jawa. Ya itu pun perlu kita perjelas lagi, kita teliti ulang ya, kerajaan awal mula Kerajaan Palembang itu bagaimana. Karena yang kita lihat sendiri dan dari tulisan yang ada, literasi yang ada, kan sejarah kita banyaknya dari sejarawan umum ya, yang ada di Jawa ya. Berarti sejarahnya pun mereka lebih condong
ya itu dari sana. Tapi memang kita akuin asal muasal pangeran-pangeran ada pelarian dari Demak itu sudah bisa kita bilang benar gitu kan. Nah, yang lainnya itu nanti kita teliti ulang ya sama-sama. Inilah saya mengajak ya teman-teman apa ya sejarawan lokal di Palembang, sejarawan anak-anak muda juga untuk meneliti kembali nih asal kerajaan Sriwijaya ini, asal kerajaan Palembang ya, karena banyak sekali simpang siurnya masih sejarah kerajaan Palembang ini. Nah, di kerajaan Palembang ini itu berkuasa lumayan lama ya, hampir 1 abad juga ini, lama itu. 1 abad itu bukan waktu yang sedikit ya, itu ada terjadi 12 kali pimpinan atau pangeran. Jadi dulunya kerajaan Palembang itu bukannya raja tapi disebutnya sebagai pangeran ya. Ya dari pangeran Aryo Dila awal-awalnya, ada pangeran Sidoing Lautan yang pertama dianggap sebagai raja Palembang gitu kan. Pangeran Palembang ada Ki Gede Suro, ada lagi Ki Gede Suro Mudo, ada Ki Gede Suro Tuwo gitu kan. Setelah itu disitu dengan Pangeran Mas Adipati pada tahun 1590. Dilanjutkan dengan Den Mas Arya, dilanjutkan dengan Ratu Madi Ingso. Nah, jadi di buku saya itu di situ dijelaskan ya nanti step-stepnya masa-masa ke pangeran siapa gitu ya. Coba nanti mungkin dengan melihat bukunya sendiri, dengan baca bukunya sendiri nanti akan lebih paham gitu kan. Nah, setelah itu berlanjut dengan adanya Kesultanan Palembang. Nah, masa transisi dari Kerajaan Palembang ke Kesultanan Palembang itu terjadi di tahun 1659. Pada saat itulah terjadi Perang Benteng pertama, yaitu Perang Benteng dengan VOC gitu kan. Jadi pada saat itu Kerajaan Palembang dengan Benteng Kuto Besarnya, dengan Keraton dengan Keraton Kuto Gawang namanya itu dibumi hanguskan ya Belanda atau VOC pada tahun 1659 itu. Setelah itulah adik dari Pangeran Sedoing Rejek itu menyerahkan kekuasaan dengan Ki Mas Hindi, yaitu bisa dibilang juga Pangeran Kesumo Abdurrahim. Nah, pada saat beliau inilah dideklarasikan adanya berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Beliau sendiri Pangeran Ki Mas Hindi ini bergerak dengan susunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Panjang ya. Ya, pada masa Kesultanan Palembang inilah Palembang itu dikenal sebagai apa ya, negeri yang makmur, gemah ripah, loh jinawe kalau bahasa Jawanya ya. Karena apa? Pada saat itulah terjadi perdagangan yang apa ya? Karena VOC kan udah kabur ya pada saat itu ya, VOC kabur setelah dia bumi hanguskan keraton Kuto Gawang itu kan, mereka kabur. Jadi pada setelah itu mereka nggak berani balik lagi gitu kan. Di samping itu mungkin juga ada masa-masa perubahan kekuasaan di negerinya sana ya. Jadi sampai di Kesultanan Palembang pada saat Ki Mas Hindi buat Kesultanan Palembang, inilah mulai Palembang itu dikenal di dunia lah, bisa mungkin sekarang ya, dataran Eropa sebagai pengekspor timah. Pada saat itu mulai dikenal adanya timah gitu loh ya, di Bangka gitu ya. Nah, itulah kenapa Palembang, Kesultanan Palembang menjadi kesultanan yang kaya gitu kan. Malah mereka bisa bangun benteng-benteng yang besar seperti Benteng Kuto Besar yang ada sekarang ini, Din, gitu. Mungkin ini saya kasih ada beberapa sultan dia yang mungkin nanti di buku mungkin lebih lengkap, lebih enak, karena kalau melihat ke sini kayaknya terlalu pusing ya. Nanti di bukunya lebih lengkap ya. Ini hanya saya kasih ilustrasi aja. Nah, juga mungkin di sini saya akan menjelaskan Sultan Mahmud Badarudin II. Inilah ikon daripada
Kesultanan Palembang Darussalam, dan ikon daripada Perang Benteng itu sendiri sesuai judul yang saya buat gitu kan. Karena beliau pada masa beliau lah betapa ekspansi daripada kolonialis Belanda dan Inggris gitu ya, yang mau mengambil alih kekuasaan di Palembang, termasuk Bangka Belitung yang miliknya Kesultanan yang menghasilkan tadi yang saya bilang adalah timah ya, termasuk penghasil timah terbesar dulu tuh ya, bersama di Daratan Inggris dulu. Jadi untuk mungkin juga ya, saya belum meneliti ya di zaman Kesultanan ini banyaknya tambang emas juga ya yang ada di arah-arah duluan gitu ya. Tapi itu belum terteliti ya. Yang kita dapat baru sekarang ditelatur adalah tambang yang dia miliki adalah tambang timah ya yang ada di Bangka. Dengan begitu aja mereka sudah mulai makmur, bisa membangun negaranya yang besar dan bisa membangun kekaisaran Kesultanan Palembang itu selama 2 abad ya, hampir 2 abad lah. Jadi kalau kita total dari Kerajaan Palembang sampai ke Kesultanan Palembang itu mereka berkuasa hampir 3 abad. Bandingkan dengan Indonesia ya, yang baru berumur 76 tahun ya. Mereka itu udah berkuasa 3 abad, hampir 3 abad. Nggak jauh dari Belanda ya, yang katanya menguasai Indonesia. Katanya, tapi itu kan. Tapi kita balik lagi tadi ke Palembang ya. Jadi Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang inilah yang membawa kebesaran nama Palembang. Gitu, ya. Nah, pada saat kembali ke Kesultanan Mahmud Badurin II inilah terjadi perang 4 daripada 5 kali perang benteng yang terjadi di Palembang. Perang benteng yang pertama tadi sudah, yaitu dari Kerajaan Palembang melawan VOC. Benteng yang kedua, perang benteng yang kedua adalah pada saat melawan Inggris ya. Nah, nanti kita sebutin di depan ya. Ini kita kasih tahu juga pada masa Sultan inilah, Sultan Mahmud Badarudin inilah Palembang mendapat masa kejayaan, Palembang mendapat ujian yang paling berat daripada kolonialis gitu ya. Lanjut. Perang benteng yang saya maksud di tulisan saya itu adalah perang yang dipergunakan sama Kesultanan dan Kerajaan Palembang dengan mempergunakan beberapa benteng-benteng pertahanan di sepanjang Sungai Musi gitu kan. Nah, dengan benteng-benteng inilah mereka bisa mempertahankan kekuasaan mereka selama 3 abad itu gitu loh. Mulai dari musuh, mulai dari pedagang-pedagang, mulai dari pedagang yang tidak yang mau berbuat jahat gitu kan. Mereka dengan benteng-benteng ini mereka bisa mengatur dan bisa menjaga keamanan daripada ibu kota dari Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang. Kalau kita lihat dari peta ya, kita lihat dari peta ini dari atas paling atas. Din ini kelihatan ya? Jadi masih di petanya Din. Halo Bang Dino. Petanya masih kelihatan ya? Ya kelihatan Pak. Lanjut. Oke, dari atas itu kan ada tuh yang nomor 1 ya. Itu kan itu mungkin karena petanya kurang lengkap, tapi nggak apa-apa ya. Saya harapkan mungkin teman-teman paham lah ini petanya ya. Yang belum pernah ke Palembang atau yang di luar Palembang mungkin tidak begitu paham, tapi akan saya pelan-pelan saya kasih tahu ya. Saya infokan beberapa peta yang ada di Palembang ini. Yang mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 13 itu adalah jalurnya Sungai Musi ya. Ini saya dari nomor 1 sampai ke atas ke bawah terus ke barat ke arah Uluan sampai nomor 12 itu adalah Sungai Musi ya. Jadi benteng-benteng yang dipunyai Kesultanan pada saat itu di sepanjang Sungai Musi ini.
satu lagi benteng mungkin yang nomor 13 ini di Sungai Ogan ini ya, di daerah Kurungan Nyawa di Oki ya. Nah, jadi mulai dari satu, kalau kita sebutkan, itu adalah benteng Kesultanan Palembang yang ada di Sungsang. Jadi Sungsang itu kan semacam delta ya, hilirnya Sungai Musi yang berhubungan langsung ke Selat Malaka di atasnya. Nah, di situ ada benteng, cuma memang terus terang sekarang belum teridentifikasi saya namanya apa gitu kan, termasuk juga yang ada di Muara Sungsang, turunnya lagi. Nah, nomor 2 ini di Selat Sungsang ya, Selat Borang, nah, atau di Pulau Anyer di sini, ini belum teridentifikasi saya ya. Jadi itu ada juga benteng-benteng kecil, tidak terlalu besar daripada Kesultanan Palembang pada saat itu. Nah, yang mungkin yang mulai kelihatan besar adalah mulai dari nomor 4 ya. Nomor 4 itu disebutnya Benteng Tambak Bayo ya. Benteng Tambak Bayo ini posisinya ada di Sungai Musi di Pelaju ya. Kalau mungkin nanti saya pada saat menjelaskan benteng mungkin begini ya. Saya kasihin peta ini ya Bang Dino ya kali ya. Udah kelihatan, di zoom aja lagi Pak. Ya ya. Oke. Silakan Pak. Jadi nah, tadi saya bilangin Sungai Musi ya tadi peta yang awal gitu kan. Nah, ini adalah peta benteng namanya dulunya ini keraton ya, Keraton Puto Gawang ya. Ini sekarang nggak ada bekas lagi. Sekarang ini posisinya ditempati sama PT Pusri sekarang ya, PT Pupuk Sriwijaya ya. Seluas ini. Itu sudah jadi namanya sekarang PT Pupuk Sriwijaya. Nah, dulunya ini adalah keraton pertamanya dari Kerajaan Palembang yang disebut dengan Keraton Puto Gawang. Nah, tadi saya bilang Kesultanan Palembang itu punya benteng pertahanan di luar daripada Kesultanan adalah ini tadi. Ini adalah Pulau Kemarau ya. Tadi yang saya bicara mulai dari di hilir itu adalah Pulau Salanama, Pulau Borang itu adalah di sebelah timur ya. Ini kita sudah masuk ke dalam. Nah, inilah yang saya mau jelaskan mengenai Benteng Tambak Bayo. Di mana itu Benteng Tambak Bayo? Ya ini Benteng Tambak Bayo. Sekarang ini posisinya di Pelaju namanya ya. Jadi di sini ada Benteng Tambak Bayo yang merupakan benteng pertahanan terkuat daripada Kesultanan. Dan Kesultanan yang baru lagi Benteng Kuto Besar itu adanya posisinya di sebelah barat lagi ya, masuk lagi ke sebelah barat. Oke, balik lagi Benteng Tambak Bayo. Yang keduanya itu di sebelah Benteng Tambak Bayo itu ada namanya Benteng Martopuro. Ini Benteng Martopuro ini. Nah, benteng inilah yang bekerja sama dengan yang ada benteng di Pulau Kemarau. Ini Pulau Kemarau ya. Nah, dia bekerja sama apa untuk mengawasi ini cerucuk ini. Cerucuk itu adalah pancang-pancang tiang kayu ya untuk menghambat kapal-kapal yang masuk ke dalam kota Palembang itu. Jadi mereka untuk kekuatan pertahanan mereka mempertahankan dari luar dulu, dari arah timur itu udah disekat gitu ya dengan benteng-benteng besar ini. Ini namanya Benteng Martopuro. Yang di seberangnya ini adalah Benteng Bamagangan gitu ya. Nah, yang di depan ini benteng besar juga, sama besar dengan benteng di sini, itu namanya Benteng Makuntama. Nah, inilah benteng komando pada saat pemerintahan Kesultanan itu ya. Nah, benteng komando inilah yang mengkoordinir benteng-benteng yang ada di sepanjang Sungai Musi ini. Gitu loh. Nah, ini biasanya panglimanya adalah anak daripada sultan biasanya, anak sultan atau dia punya bawahan lagi itu panglima perang.
Nah, benteng-benteng inilah yang sekarang sih udah nggak ada bekas lagi ini ya, sayang sekali udah nggak ada bekas. Karena pada saat itu benteng ini adalah sebagian terbuat dari kayu-kayu besar gitu ya, dari pedalaman. Ini juga tambak bayo juga ini dari kayu ini, gelondongan-gelondongan kayu yang ditancap-tancapkan gitu loh. Nah, di dalamnya baru ditimbun tanah sama sebagian dari semen ya, dari batu untuk tempat-tempat meriam. Nah, ini kita bisa lihat ini semua ini corong-corong meriam semua ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah corong meriam semua ini. Ini juga nih corong meriam ini. Karena memang pada saat itu di Kesultanan Palembang dan Palembang sendiri itu sudah bisa membuat meriam sendiri mereka. Di samping mereka mendatangkan meriam-meriam yang besar-besar dari luar, mereka juga udah bisa membuat meriam sendiri. Mungkin yang sering disebut adalah meriam lilo ya, kecil gitu loh. Benteng-benteng kecil yang bisa ditempatkan di perahu-perahu, di kapal-kapal kecil. Itulah yang jadi andalan daripada Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang pada saat itu. Gitu loh ya. Mereka juga punya benteng-benteng selain dari benteng yang ada di daratan, di Pulau Kemarau ada 2, di Pelaju dan Sungai Gerong ini ada 2 gitu ya. Bagus Kuning, bukan Sungai Gerongnya, di daerah Bagus Kuning 2. Mereka juga punya beberapa benteng kecil nih kayak gini nih. Ini benteng ini ya. Benteng rakit, benteng terapung nih namanya ini. Ini juga dengan meriam-meriam lelo tadi yang kecil-kecil itu. Jadi kalau ada armada musuh, ada armada yang jahat dengan Kesultanan, ini sudah menyerang duluan. Jadi sebelum nyampe ke keraton, sebelum nyampe ke kota Palembang, di bagian hilirnya itu sudah dihadang dengan benteng-benteng ini. Ada lagi selain daripada benteng ini, mereka juga punya benteng yang lebih besar-besar lagi gitu kan. Coba kita lihat sini bentar. Nih ya, kita lihat ini bentengnya lagi. Oke, nah ini tadi yang kita bilang tadi itu ya, itu di sekitar sini bentengnya ini. Di sekitar yang 86 itu, 5 apa itu yang benteng-benteng yang besar tadi. Ditambah benteng kecil-kecil. Nah, di sini bentengnya kecil-kecilnya ada di sini. Itulah yang kalau kita bicara benteng. Nah, kalau kita udah bicara diskusi mengenai benteng, nah kita kembali lagi ke PowerPoint sebentar ya. Kita diskusi masalah benteng. Kelihatan ya, Bang Dino? Jelas, Bang Dino? Ini tadi ya benteng-benteng yang kita bicarakan tadi adalah benteng-benteng yang ada di Kesultanan Palembang. Lebih kurang ada 13 benteng ya di sana itu yang terdeteksi sama saya. Cuma memang sebagian yang sudah terdeteksi namanya. Cuma sebagian belum terdeteksi namanya yang betul. Gitu kan. Salah satunya yang sudah terdeteksi adalah yang di hulu. Itu nama ada benteng Bailangu, ada benteng Muara Rawas, itu ya di hulunya Sungai Musi ya itu ya, di hulunya Sungai Musi ya. Di samping ada benteng Kutolamo dan benteng Kuto Besak yang ada di pusat kekuasaan yang kita lihat sekarang. Nah ini benteng Kuto Besak ya. Benteng Kuto Besak ini adalah benteng yang dibangun oleh anak bangsa pribumi Indonesia sendiri ya. Ini bentuknya benteng, betul-betul benteng ya. Tapi sebelum dibilang benteng ini, sebetulnya ini dulunya adalah keraton dari Sultan Palembang, Kesultanan. Nah, pada saat perang-perang benteng itu, benteng ini dihanguskan sama Belanda, yang di dalamnya dirobohkan, digantilah sama Belanda sebagai benteng. Dan dulunya namanya keraton Kuto Besak gitu ya. Keraton Kuto Besak yang dibangun tahun 1779. Dan juga ada berbarengan dengan benteng Kuto Besak, dibangunlah Masjid Agung Palembang yang kita kenal sekarang ini. Itu tidak jauh beda ya. Itu tadi yang saya bilang, karena apa? Pada saat itu kerajaan atau Kesultanan Palembang itu udah kaya gitu kan, dia punya duitnya banyak gitu. Tahun berapa abad yang lalu, tahun 17-an gitu ya, abad ke-18, 17, itu mereka udah kaya itu. Jadi rakyatnya juga udah makmur gitu kan.
Dia bisa, makanya bisa ngebangun benteng sebesar ini, gitu loh ya. Nah, jadi pada saat penyerangan terakhir itu tahun 1821 itu, benteng ini sebelumnya itu ada yang saya bilang tadi adalah benteng kesultanan gitu ya. Nah, kita lihat benteng ini. Ini denah benteng yang tadi yang kita lihat ya. Ini benteng ini. Ya, sekarang kita coba pada saat dulu sebelum dihancurkan sama Belanda di bagian dalamnya ya. Di bagian dalamnya itu dihancurkan Belanda. Kita dapatin literatur mengenai benteng ini. Ini denah yang dibuat oleh salah seorang serdadu Belanda pada saat itu sebelum ini dihancurkan gitu ya. Kita lihat di sini ada Istana Sultan yang di A ini ya. Ini adalah Istana Sultan. Ini adalah kebun tren di belakangnya. Nah, gerbang utamanya di sini. Ini Sungai Musi ya. Sungai Musi dan dia dikelilingi sama anak-anak sungai. Nah, yang tadi saya bilang kenapa Palembang itu disebut 20 pulau, ya ini salah satu pulaunya yang ada di benteng ini. Ini benteng Kuto Besar, ini benteng Kuto Lamo yang kecil, ini Masjid Agung. Jadi betapa dulu keraton Palembang itu sudah bagus ya di abad ke-18 itu ya, udah mentereng gitu kan. Jadi oke. Selanjutnya, ya kita mulai bicara mengenai perang benteng itu ya. Perang kenapa tadi saya bilang kita nih buku itu disebut perang benteng? Ya inilah ada lebih kurang 5 kali perang yang mengandalkan benteng-benteng. Ya, jadi 5 kali perang itu kesultanan mengandalkan benteng-benteng, makanya saya sebutkan itu perang benteng gitu kan. Oke, yang pertama ini adalah perang di Keraton Kuto Gawang. Tadi saya sudah bilang pertama kali kita sudah lihat benteng ini adalah benteng atau Keraton Kuto Besar ya, yang pada saat itu perdagangan sudah maju. Kita lihat di sini ada loji-loji perdagangan luar di seberang benteng di daerah huluan itu, di hulu itu ya, itu adalah pemukiman orang asing, orang Cina, orang Portugis, orang Belanda gitu kan. Nah, orang-orang ini dulunya hidupnya dirakit-rakit ya, kecuali orang-orang tertentu yang sudah dapat izin daripada sultan untuk di darat. Jadi kalau yang belum ada izin, mereka itu umumnya tinggalnya dirakit-rakit. Orang-orang asing ini, termasuk orang Belanda, orang apa itu tinggalnya dirakit-rakit ya. Nah, itulah setelah Sido-Enrijek ya, pada saat kekuasaannya Pangeran Sido-Enrijek terjadilah itu namanya perang benteng yang pertama, yang diakibatkan oleh adanya intrik-intrik lah dalam perdagangan, karena pada saat itu Belanda itu memang tidak menginginkan sekali diberikan hak monopoli gitu kan, tapi dari kesultanan dan kerajaan tidak bersedia dan tidak diberi gitu kan. Akhirnya dia melakukan intrik-intrik lah, sehingga terjadilah insiden yang merugikan pihak Belanda, pihak VOC pada saat itu. Akhirnya VOC mengirimkan armada ekspedisi gitu loh. Untuk apa? Menghancurkan Palembang tujuannya. Tujuannya itu menghancurkan Palembang gitu kan. Itulah terjadi pada tahun 1659. Nah, itu dipimpin oleh Laksamana van der Lijn beserta wakilnya ya, John Tursman ya. Itulah pada saat
perang Benteng Ilag, Kuto Gawang ini juga dibumi hanguskan. Kita lihat di gambar paling sebelah kiri ya, itu benteng Kuto Gawang yang digambarkan oleh Van der Laan sendiri ini. Dia menggambarkan suasana perang pada saat itu gitu kan. Jadi ini adalah sumber semasa ya, kalau kita bisa dibilang. Jadi dia menggambarkan pada saat itu dia menggempur benteng Palembang. Nah, habis ini benteng ini. Benteng ini habis ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti coba di buku itu jelas saya sebutkan berapa orangnya, siapa-siapa pangerannya ya. Kalau saya kasih tahu semua nanti Bang Dina bilang percuma bukunya nanti nggak laku. Nggak Bang Dina ya. Tapi inilah gambaran yang perang benteng pertama ya. Selanjutnya itu perang benteng kedua itu adalah pada masa kerajaan Inggris yang mau mengambil alih Palembang ya, setelah perjanjian Tuntang yang ada di Eropa pada saat itu, di mana Inggris menerima penyerahan kekuasaan koloni di Nusantara ya, termasuk Palembang ya. Nah, datanglah Raffles ke Palembang untuk mengambil alih. Ternyata pada saat itu sultannya sudah Sultan Mahmud Badarudin II ya. Beliau dengan gagah, dengan tegas menolak kerjasama, apalagi mau minta monopoli yang diminta Raffles gitu kan. Untuk sejak itu, karena apa? Sebelum Inggris datang ke Palembang, Sultan Mahmud Badarudin II itu sudah mendeklarasikan berdirinya secara independen. Dia tidak mau dibawa tekanan siapapun, termasuk bangsa kolonialis Belanda dan Inggris. Nah, dengan tekad itulah pada saat Inggris mau masuk ke Palembang, mau meminta semacam kebijakan monopoli dengan tegas, Sultan Mahmud Badarudin menolak. Sehingga terjadilah itu namanya perang yang kedua, perang benteng. Masih mengandalkan benteng-benteng yang ada di pertahanan di sepanjang Sungai Musi ya. Gitu lah ya. Nah, selanjutnya setelah Belanda juga masuk, setelah dikembalikan sama Inggris ya, Belanda juga mau masuk lagi ke Palembang. Ya, Pak Sultan Mahmud Badarudin dengan tegas juga menolak. Kalau mau ya kita kerjasama gitu kan. Kalau tidak mau ya dia tidak bisa memberikan hak monopoli penuh lagi gitu. Nah itulah pada saat diutusnya perwakilan Belanda namanya Muting ya, Mutinghe tulisannya gitu ya, Munting, Menteng gitu bahasanya kali ya. Itu keras, sama-sama keras, Mutinghe juga keras, Muting keras, dan Sultan Mahmud Badarudin juga keras gitu kan. Terjadilah perang yang ketiga ya. Yang ketiga dengan kolonialis itu, perang benteng yang ketiga yang saya bilang gitu kan. Nah, perang benteng yang ketiga ini juga dikenal namanya Perang Menteng. Nah, pada saat inilah yang dikenal sekarang sama orang Palembang itu Perang Menteng. Perang Menteng itu cuma 1 kali gitu kan, padahal Perang Benteng itu 5 kali. Jadi Perang Menteng ini adalah salah satu episode daripada Perang Benteng gitu loh. Ya. Nah, inilah yang terjadi yang ketiga. Ini kalah telak Belanda pada saat itu. Belanda kalah telak ini. Mereka balik lagi ke Batavia pada saat itu kan. Wah, malu kan Batavia kan. Kok dengan Palembang aja kalah gitu kan. Makanya pada saat itu mereka Gubernur Jenderal Belanda gitu loh, membuat perencanaan khusus yang benar-benar supaya jangan terjadi lagi kegagalan seperti si Menteng itu gitu lah ya, perang yang sebelumnya. Jadi mereka menyiapkan lagi armada perang setelah itu untuk membalas kekalahan yang sebelumnya. Di sisi lain daripada Sultan Mahmud Badarudin juga udah mempersiapkan diri mereka gitu loh. Mereka memperkuat lagi semua benteng-benteng pertahanan di sepanjang Sungai Musi, masih andalan mereka itu gitu kan. Mereka perkuat lagi dengan
dengan meriam-meriam yang baru, dengan apa namanya amunisi-amunisi yang baru gitu kan. Nah, pada saat perang yang keempat ini pun ya, udah ngirim puluhan kapal perang ke Palembang. Perang ini pun gagal ya. Walaupun dipimpin oleh Laksamana ya, sekelas Walter Beek gitu kan, itu nggak bisa menang lawan Sultan Mahmud Badarudin. Nah, inilah perang-perang yang fair ya. Kalau perang fair tuh Belanda tuh tidak akan pernah menang ini kayaknya pada orang-orang di Nusantara ini ya, termasuk si Pak Sultan Mahmud Badarudin ini gitu kan. Kalah, dia kalah lagi nih perang yang keempat ini. Malu mereka, sudah armada besar, kiriman besar dengan pasukan yang ribuan ya, masih kalah mereka, Pak. Jadi inilah Belanda, berita kekalahan ini sampai ke Eropa. Di majalah-majalah Eropa terkenal banget itu kekalahan Belanda itu. Makanya pada itu terjadi pada tahun 1819 ya tadi ya, sebelumnya pertama kali Belanda mau masuk itu ya. Nanti pada tahun 1821, nah ini perang yang kelima inilah Belanda mempersiapkan 5 kali lipat dari perang yang sebelumnya. Atau 10 kali lipat dari perang Menteng yang pertama itu. 10 lipat katanya ya daripada literasi yang ada ya. Ini pun sebetulnya kalau main head to head gitu bahasa kita sekarang itu Belanda nggak akan bisa menang. Tapi, nah itu tadi biasalah ya. Kalau Belanda itu kan punya biasa kalau udah hampir kalah, dia punya senjata terakhir apa? Kelicikan gitu kan. Nah, sedangkan orang kita kan biasanya kita santun, kita menjunjung tinggi apa namanya janji gitu ya. Nah, pada saat itu mereka hampir kalah gitu kan. Mereka buat perjanjian ngusul di Waterbeek ini, De Kock ini. De Kock ini ngusul minta perjanjian ke Sultan bahwasanya kita apa ya, berhenti dulu kontak senjata di hari yang besar. Kalau kita kan kalau umat Muslim ya, pada saat itu kan di Palembang itu hampir 99% Muslim gitu kan. Nah, pada hari Muslim yaitu hari Jumat, Belanda tidak akan nyerang katanya gitu loh. Dan pada hari Minggu pun diharapkan dari pihak Sultan tidak nyerang ke mereka begitu kan. Nah, itu tadi yang namanya perjanjian kalau Belanda ya begitu kan. Ya betul pada hari Jumat mereka tidak nyerang sama sekali. Pada hari Sabtunya ada penyerangan sedikit gitu kan. Tapi pada hari Minggunya yang dianggap sama Sultan itu hari kebesaran orang Belanda, orang Kristiani gitu kan untuk beribadah. Dengan konsisten Sultan melakukan itu tidak menyerang dan malahan pada malam Minggu itu bertepatan dengan malam puasa pada saat itu bulan Ramadan, sebagian pasukannya ditarik pulang gitu kan. Untuk apa? Istirahat dan berbuka dengan keluarganya masing-masing gitu loh. Nah, inilah yang namanya janji tetap janji ya kalau Belanda ya. Dengan kelicikannya mereka justru subuh-subuh pada hari Minggu itu dia menyerang Pulau Kemarau sama Benteng Tabakbaya, Benteng Manguntama gitu kan, yang dihuni sebagian daripada prajurit pada saat itu kan. Porak-poranda mereka hancurkan gitu kan. Akhirnya mereka bisa masuk ke kota Palembang. Gitu. Itulah semenjak itu sudah masuk ya gimana lagi ya namanya Belanda udah masuk ke depan kota yang diancam dengan berbagai cara termasuk dengan membuat sultan baru dan membuat dikonfrontir ke Sultan Mahmud Badarudin kan. Akhirnya dengan bijaksana Sultan Mahmud Badarudin daripada kita perang saudara kan dengan sultan yang diangkat Belanda ini, akhirnya ya sudah katanya siap, dia mengakui sultan yang itu dan dia siap turun takhta gitu loh. Setelah turun takhta ya itu dia, tapi Sultan Mahmud Badarudin ya tercatat itu tidak pernah kalah, menyerah dia sebetulnya, dia hanya ditangkap gitu loh. Dan dia tidak pernah menyatakan menyerah gitu. Itu jadi ada 5 perang benteng ya tadi yang saya udah ulas dari buku saya itu.
perang benteng pertama tahun 1659 tadi lawannya apa? VOC gitu kan. Terus yang perang benteng kedua yaitu dengan Inggris tahun 1812 dengan Inggris gitu kan. Nah, di perang benteng ketiga yaitu baru mulai dengan Belanda dan kerajaan Belanda tahun 1819. Itu tadi yang perang Menteng tadi yang dikenal dengan perang Menteng ya. Terus perang benteng keempat yaitu tadi yang dipimpin oleh Laksamana Waterbeek tadi yang kalah itu kan tahun 1819 dan terakhir yang kelima yang dipimpin oleh Laksamana De Kok tadi jenderal ya, bukan Laksamana, Jenderal De Kok tahun 1821. Nah, inilah yang mengakhiri daripada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, semenjak itu Kesultanan Palembang itu dihilangkan nama Belanda tahun 1823 Oktober tanggal 7 itu secara resmi Kesultanan Palembang dibekukan dan secara resmi dijajah sama Palembang. Jadi Palembang mulai dijajah tahun 1823 sama Belanda ya. Mohon dicatat ya. Kalau kita merdeka tahun 1000 Jepang masuk tahun 1942 gitu kan. Berarti Belanda menjajah Palembang hanya 1 abad lebih. Bukan 3,5 abad yang didengungkan selama ini ya. Nah, ini yang harus kita pahamin ya. Oke, kita lanjut terusnya. Ya itu tadi, jadi buku-buku saya, itu yang saya bilang tadi, saya ambil dari beberapa tulisan juga, buku-buku gitu ya. Kalau buku mungkin sekitar 10 buku. Terus setelah itu ada beberapa karya-karya tulis, karya ilmiah, jurnal-jurnal ya dari para akademisi-akademisi Palembang umumnya, ada juga dari Jawa juga ada akademisinya, juga dari internet saya ambil ya beberapa informasi-informasi penting gitu ya. Jadi itu buku saya di Mas Dino yang bisa saya sampaikan sementara ini Mas Dino. Jadi buku Perang Menteng adalah buku yang menceritakan perang yang ada di Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang. Sebanyak 5 kali yang tercatat ya. Untuk luar itu biasa saya ya. Bang Dino. Ya luar biasa. 5 kali itu kan pertempuran besar. Makan waktu, ya, makan biaya, makan betul. korban yang banyak pasti. Betul Bang Dino. Waduh. Apalagi perangnya darat air ya. Ini perangnya perang maritim kan bisa dibilang karena kan di air ya. Ya. Itu bisa dibilang perang maritim walaupun di sungai, tapi kan di air gitu kan, air dan darat gitu kan. Inilah yang harus kita pahamin di Palembang itu ternyata ada cerita sejarah yang dahsyat juga gitu loh. Nggak kalah dengan perang Diponegoro, nggak kalah dengan perang Padri gitu. Itu yang bisa saya ungkapkan Bang Dino. Bang Dino kemana nih Bang Dino? Baik, terima kasih Pak Sultan. Ya, Ibu dokter gimana nih? Udah bergabung belum? Bu Farida. Tadi saya lihat nih Ibu dokter ada masuk tadi kayaknya. Mungkin dia sibuk apa terpental ya, karena gini mungkin dia kan apa ya? Ya, tadi siang juga masuk terus keluar lagi. Jaringan ya, karena jaringan juga kurang bagus sekarang. Ya. Ya. Gini aja kita langsung diskusi atau ada yang menanggapi dulu ya dari Pak Sukri dulu dah. Pak Sultan, ini partisipan kita kan juga banyak nih dari ASN, juga dari guru-guru sejarah, ada juga di sini ada kayak Pak Juli. Mereka ini butuh sertifikat, mungkin nanti bisa kita buatkan dan mungkin kita undang mereka juga untuk sebagai penanggap nanti, sebagai mereka pelaku sejarah, akademisi. Mungkin partisipan yang lainnya silakan sebagai penanggap raise hand. Nanti kita
satu persatu ya, diberikan waktu dan tempat. Mungkin Pak Supri sebagai penanggap nih, Wong Kito, Mang Cek Sukri ya. Pak Sukri ini apa? Mas Agus ya? Agus ya. Ya, nanti abis ini kita buka masalah yang ada Panglima Bendrongso itu ya. Ya. Nanti saya ceritain sedikit. Saya sengaja nggak bilang dulu tuh, itu kapasitasnya Bang Dino nanti itu. Ya, silakan Pak Sukri tanggapannya Pak. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Banyak orang tidak tahu, warga Palembang juga banyak tidak tahu ini cerita ini. Dan ini untung kita ada Pak Sultan Adil ini yang mau membongkar sejarah ya. Yang taunya kita itu punya kapal selam, Pak. Dimakan lagi ya kapal selamnya ya. Baik, kapal selam aja kita makan, apalagi kapal POC apa itu udah habis itu. 5 kali dia datang, kalau tidak dengan kecurangan nggak akan menang dia ke Palembang itu. Ya itulah, jadi dia melihat sisi lemah kita mungkin karena kita sebagai orang Melayu, orang Muslim itu kan lebih taat, lebih patuh ya. Apalagi hari Jumat dikatakan sebagai hari yang tidak boleh perang, dia tidak mau mengganggu, sehingga kita percaya dan ternyata di situ terjadi penelikungan kan. Ya, sampai terakhir kan Sultan Mahmud Badarudin II itu kan diasingkan di Ternate, bahkan kuburannya di sana itu menyatakan bahwa kita tidak pernah kalah. Jadi luar biasa ini ini harus dipublikasi, kita mungkin kita juga bikin film nanti Pak, akan lebih baik lagi ya nanti ke depan agar banyaklah masyarakat atau milenial ini tahu itu. Jadi saya melihat di situ bahwa keperkasaan kerajaan maupun Kesultanan Palembang itu sudah terbukti. Kalau kita melihat dari ulang tahun Kota Palembang aja, itu adalah salah satu kota tertua di dunia, Pak, dari 11 kota tertua dunia. Tapi di Palembang sendiri, di Indonesia sendiri, mereka memang Palembang adalah kota tertua. Jadi artinya yang saya melihat 1339 tahun yang lalu kita sudah beradab. Kita sudah canggih, Pak. Kita udah metropolis. Buktinya di Sungai Musi itu sampai sekarang kan ada namanya pemukiman Cina, yaitu Kampung Kapitan. Kemudian pemukiman Arab di situ kan banyak ya. Yang Belanda tadi mungkin karena dia dirapit, nggak ada bekas ya. Nah, di situ udah melihat kalau kita bandingkan dengan Jakarta aja, Jakarta kan baru 495 tahun. Berarti ada selisih 884 tahun, kita lebih tua, lebih beradab. Di situ juga bukan berarti ini karena memang kita kaya dulu. Suwarna Dwipa itu dikenal, Pak. Suwarna Dwipa adalah bumi yang mengandung emas ya. Sampai di Thailand pun airport bandara di Thailand itu kan sampai sekarang dia pakai Saparas Bumi. Saparas Bumi adalah Suwarna Dwipa sebetulnya. Jadi kita itu bukan cuma kaya, tapi kita cerdas. Kita mengerti arsitektur. Bagaimana kita bikin benteng tadi kan, kalau kita tidak mengerti, tidak paham arsitektur. Berarti ada insinyur-insinyur dulu yang mungkin sertifikatnya entah dari mana. Itu mungkin karena sebelum kita urut lagi kan bahwa universitas tertua dunia itu ada di Muara Takus, dan itu Sriwijaya punya kan. Jadi mereka belajar tentang arsitektur, kemudian navigasi, bagaimana mereka sebagai navigator, bagaimana dia bisa mengendalikan perperangan di laut, kemudian menguasai laut. Berarti mereka orang-orang pintar. Bagaimana dia membangun kapal. Kapal itu dari kayu, tidak bisa diledakkan sama meriam musuh dengan 4 lapis katanya. Dan itu tidak pakai paku. Berarti ini adalah satu ilmu peradaban yang tinggi yang dipakai oleh leluhur kita. Belum lagi dia bagaimana mengatur landscape, di mana harus pasang benteng, harus pasang apa. Apalagi dia sudah menciptakan meriam. Nah, ini yang harus jadi kebanggaan kita sebagai warga Nusantara, khususnya orang Palembang. Orang Palembang itu dari dulu tidak peluk jengku, dan meluk jengku apa bahasa ini Bang Dino. Jadi mereka tuh kreatif dan aktif. Tidak mangu-mangu kata gitu kan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang agresif, kita selalu menjadi pioner dalam hal ini ya. Jadi melihat dari situ bahwa kita punya peradaban sudah cukup tinggi.
sudah baik sekali pada waktu itu. Berarti kita udah mengenal tentang teknologi dan lain-lain. Bahkan kalau dilihat lagi, kalau kita kupas lagi, karena itu kan tercatat di prasasti Kedudukan Bukit kan, menentukan tahun 1339 itu. Tapi kalau kita bongkar lagi, karena prasasti dan ya, jadi kalau kita melihat percatatan itu dari prasasti, karena prasasti juga berdasarkan tahun Saka kan. Tahun Saka juga kan dipermasalahkan sekarang. Karena tahun Saka itu dimulai 78 Masehi. Berarti sebelum 78 kita ini tidak punya adab. Berarti sejarah kita hilang. Jangan-jangan Palembang ini lebih tua lagi dari 1339 kan. Kalau kita melihat ke situ lagi. Jadi kita merunut ke situ, artinya banyak sejarah yang mesti kita angkat, dan ini menjadi satu potensi untuk pariwisata nanti ke depannya. Pariwisata. Jadi kalau tadi dibicarakan tentang wisata air, Venesia dari timur, Venesia itu kan sekitar 1.600 tahun yang lalu kota itu kan. Memang dia lebih tua kalau berdasarkan prasasti, tapi kalau melihat dari tahun Saka, jangan-jangan kita lebih tua. Bukan kita yang ikut Venesia di Winasana, tapi mereka yang ngikutin kita. Sungai Musi sebagai poros maritim tadi kan. Nah ini harus kita perlu penelitian, perlu pengkajian lagi. Jadi Palembang dari barat gitu ya? Iya itu. Kalau sekarang kan mindsetnya terbalik Pak, orang bangga dengan Eropa, kan Eropa itu nggak ada apa-apanya dulu. Salah. Jadi kita harus bangga bahwa the ancestor of nation word of nation is Palembang itu maksudnya kan. Leluhur bangsa dunia ini Palembang bilang gitu. Berani aja kita bikin begitu kan, karena ini adalah satu, ini nanti kan ada pengkajian, ada perdebatan boleh, tapi kita akan lihat cari yang terbaik. Itu untuk pemancing untuk orang bisa berdiskusi kan. Nah tadi kalau dikatakan kota wisata air, saya sudah punya program Pak. Untuk ini saya mestinya ditunggu di Palembang ini, harus ke sana karena kita akan hidupin lagi wisata air itu. Jadi Palembang itu dulu kan ada 17 Agustus itu menjadi fenomenal Pak. Sekarang ini udah hilang itu kan, kegiatan 17 Agustus ada lomba bidar, macam-macam banyak sekali. Nah itu udah mulai bergeser, diganti bidar kecil. Jadi kearifan lokal itu mulai hilang. Nah ini kita punya program, nanti kita akan bikin di situ. Saya bongkar aja bahwa kita akan bikin cruise di Sungai Musi. Ada cruise di situ, ada dolmoluk di dalam itu, nggak boleh yang lain, harus dolmoluk karena ini kearifan lokal. Dan makanan tidak boleh yang adanya bakery, semua makanan lokal kita. Jadi situ mulai dari Gending Sriwijaya, nanti ada theatrical, kita mau bicara tentang apa nanti di situ. Nah itu adalah cara kita untuk menghidupkan wisata air di sana. Karena wisata bahari itu sangat menarik, apalagi dikaitkan dengan Melayunya nanti kan. Nah inilah, jadi dari catatan yang di ini tadi, memang dari 5 kali perang benteng itu sebetulnya kita bukan orang yang kalah. Kita adalah the winner, kita di situ kan, cuma kelicikan yang membuat kita itu kalah. Itu namanya strategi mereka, dan mereka ya memang mereka lebih ke ubud dunia ya. Kita orang-orang yang tawadu, orang-orang yang takut dengan azab dan lain-lain, sehingga kita terkalahkan. Tapi tidak apa-apa. Kita sejarah itu mencatat. Untung di sini diabadikan lewat buku yang ini, insya Allah akan menjadi fenomenal. Harus cetaknya banyak Pak, ini bisa bestseller nanti ini. Orang Palembang tuh banyak di sini jumlahnya. Itu aja mungkin Pak dari saya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak Zulkifli. Oke, mungkin ada partisipan yang lain, silakan resen. Ini Pak Sultan, ada kolom komentar dari Bapak Amin Tohari, Visip UIN ya. Subhanallah, terima kasih kami aturkan sejarawan Pak Sultan ya, dokter ya Pak Sultan ya, HC Sultan Haji Sultan Adil. Nah, ini dari Visip Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hendak bertanya, sejarah apa benteng Fort Rotterdam kok dijadikan sejarah, memiliki fungsi dan nama benteng Fort Rotterdam malah dijadikan nama sebutan di komplek bangunan perumahan elit injih. Adakah filosofi di balik injih? Mungkin mohon pencerahannya. Matur sembah nuhun. Oke, silakan Pak Sultan.
Baik, terima kasih Pak, coba tadi Pak Rohim ya. Pak Amin ya. Pak Amin mengenai benteng-benteng yang ada di apa ya di Indonesia. Kalau Rotterdam ini kan terus terang saya belum begitu paham filosofinya bagaimana gitu dengan benteng. Mungkin saya yakin Pak Amin lebih paham ya, karena Pak Amin adalah akademisi ya. Kalau saya hanya peneliti Pak, peneliti sejarah dan penyuka sejarah aja Pak. Saya pencinta sejarah. Kenapa akhirnya saya membuat buku ini? Karena tergelitik saja banyak sekali sejarah-sejarah yang ada itu tidak diangkat gitu loh ya, tidak ditimbulkan, padahal itu secara besar Pak. Benteng-benteng yang saya bilang tadi, benteng-benteng yang ada di Nusantara hampir semuanya buatan kolonialis Pak, gitu loh ya. Hanya yang saya dapat yang dari literatur hanya satu-satu inilah yang benteng yang diambil alih sama Belanda, itu buatan lokal, buatan orang pribumi asli gitu. Jadi ya inilah Pak, kalau saya belum bisa menjawab secara mendalam. Pertanyaan Pak Amin mungkin lebih cocok nanti sebetulnya Ibu Dr. Farida yang akan menjawab ya. Karena secara akademis mereka lebih mumpuni gitu kan. Kalau saya hanya sebagai peneliti Pak, hanya mencoba saja membuat cerita mengenai benteng di Palembang yang karena ini saya lahir di Palembang, berarti saya mau mulai dari Palembang dulu. Mungkin nanti ke benteng Marlborough yang di Bengkulu, benteng yang ada di Padang gitu, nanti yang ada di Bukit Tinggi ya, itu benteng-benteng itu adalah benteng pertahanan kita Pak semua Pak gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang saya baru satu lokasi yang sudah saya teliti Pak. Jadi itu yang bisa saya jawab dulu Pak Amin. Mohon maaf ya kalau tidak memuaskan pertanyaan saya ya. Pak. Mungkin Pak Amin bisa nanti open mic ya kalau ada pertanyaan tambahan atau yang mau dikembangkan lagi. Ini mungkin fasenya ya Pak Sultan ya, yang ditanyakan beliau ini mungkin sejak sejarah apa benteng Fort Rotterdam digunakan itu. Fasenya kapan itu ya mungkin ya. Kita ke partisipan yang udah raise hand nih. Silakan di open mic. Ini ada Pak Juli Anharul ya, yang dari Pagar Alam tadi, guru sejarah. Ada juga Aktori Marzuki nanti. Habis Pak Juli kita apa? Ya Pak, ini apa namanya sedikit tanggapan Pak. Jadi apa namanya dari 3 pemateri dari Bapak Dino, Bapak Mahmud dan Bapak Sultan. Jadi banyak manfaat yang saya dapatkan Pak, karena saya sebagai guru sejarah itu untuk penambahan pemahaman untuk saya Pak. Jadi penambahan untuk saya untuk penjelasan nantinya bagi peserta didik saya Pak. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan untuk Bapak Dino, Bapak Mahmud dan Bapak Sultan yang telah menambah wawasan saya secara pribadi dalam hal ini sebagai guru sejarah Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Baik, Juli. terima kasih. Ya, partisipan yang lain silakan Pak kalau mau ini di raise hand ya. Karena sekarang masih ada waktu buat kita sebelum nanti dialog di sesi terbuka. Ya. Masuk Pak Moderator. Ini Ibu siapa? Oh ya, silakan Ibu RK ya. Open kamera Bu. Maaf, saya sedang Oh sambil. ya, oke, nggak apa-apa. Silakan tanggapan. Maksudnya masih belum stay. Ya, nggak apa-apa, silakan Bu. Pertanyaan atau tanggapannya Bu. Terima kasih sekali atas paparannya Abah Dr. Sultan Adil. Ya, sangat menarik ya. Jadi saya ini bukan sejarawan, tapi saya peminat sejarah begitu. Dan kebetulan dulu saya kuliah di Fakultas Ilmu Budaya ya, tapi di sastra, kebetulan di sastra Arab. Gitu. Nah, memang menarik sekali karena sejarah Palembang ini tidak begitu banyak yang membahas gitu.
Nggih, terus yang lebih menarik lagi, sejarahnya itu insya Allah ya kalau saya tidak salah itu full sejarah Islam ya, Pak Dokter, betulkah? Nah, Gimana Bu? sejarahnya itu full sejarah Islam ya, maksudnya pemerintahan di Palembang itu pemerintahan Islam gitu kan? Oh ya, iya Nah, betul Bu. nah, pada saat itu kalau di Jawa itu bersamaan dengan kerajaan apa ya? Apakah kerajaan Islam juga? Tapi kalau abadnya itu di kolonial, memang pada masa kolonial itu insya Allah di Nusantara ini kan sudah kerajaan-kerajaan Islam. Kalau tidak salah. Betulkah? Baik Bu, Betul, Bu. terima kasih. Bu siapa Bu Indri ya? RK. Oh, Bu RK. Ya. Baik Bu RK. Kalau kita ngelihat tanggalnya, apa tahun-tahunnya ya itu ya, pendirian kerajaan Palembang itu sendiri itu kan dari kerajaan Demak ya, Demak sebelum Islam. Nah, setelah beberapa pangeran itu datang ke Palembang dan ada yang balik, ya itu ya itulah namanya Raden Fata ya, yang mendirikan kerajaan Demak gitu. Nah, ya kayaknya tahunnya sama itu kan. Jadi tahun-tahunnya Demak itu tahun 1400-an, 1500-an gitu kan. Nah, kalau dengan di Jawa berarti dengan Majapahit juga itu beririsan. Kalau 1200-an, 1300-an berarti bersama dengan Singosari ya, sebelum Majapahit ya. Sepertinya begitu. Jadi di Jawa memang sudah ada kerajaan Majapahit kayaknya ya, bersamaan itu. Kerajaan Mataram, Majapahit gitu ya. Sudah ada Bu. Namun Begitu, Bu. pada saat itu Majapahit kan belum Islam ya. Atau Majapahit itu kalau Majapahit itu kan 1400-an ya. 1300-an terakhir, Pak. Akhir ya. Oh, 1300-an. Nah, kalau kan kita terus terang kalau mengenai Islam apa dia Hindu Buddha itu terus terang Bu, bagi saya belum bisa menerima secara pasti ya. Karena apa? Karena tahun 1200-an sendiri Islam itu udah masuk ke daerah Banten, daerah pesisir utara Jawa gitu kan. Nah, apakah Majapahit itu Islam atau Hindu atau Buddha? Nah, itu saya belum meneliti. Nah, balik lagi ya Bu ya. Karena saya karena pencinta sejarah juga sama kayak Ibu RK juga gitu kan. Saya mau meneliti dulu, memahami dulu, baru saya bisa ngomong Bu, gitu loh. Bagus pertanyaan Bu RK sebenarnya. Kalau nanti kita flashback, sebenarnya Nusantara ini bagian dari awalun untuk Islam itu, karena kan abad ke-7 juga Rasulullah dan sahabatnya sudah ada gitu. Cuma banyak tutur maupun catatan yang tersirat lah. Sabdo Palon Naya Genggong itu nanti sebenarnya kalau ditafsirkan sendiri ketemu itu. Kalau mohon izin, kalau menurut saya kok Majapahit itu sampai dengan maksudnya selesai periodenya Majapahit itu belum di kolonial ya kita ya. Belum Bu. Ya berarti kalau begitu beda era dengan Majapahit. Ya, fasenya beda Bu. Dia abad ke-17. Nah, kalau kita flashback ke belakang, ada catatan sejarah yang tidak mencatatkan Angkor masuknya Eropa itu ke sini, ekspedisi Sabata atau perang salib itu baru mulai. Dan untuk mengakses ke Nusantara itu udah ngos-ngosan mereka nyeberangin lautan ini. Tapi nantilah di pas lain kita bahas ya, banyak babnya sejarah ini. Kalau kita buka nih, jadi kaum penjajah itu sengaja menghancurkan rekonstruksi struktur sejarah di Nusantara ini supaya kita lupa dengan kehebatan leluhur Nusantara ini. Jadi kita tuh dibolak-balik pikiran. Gitu. Nah, intinya sekarang mindsetnya udah berbeda kan. Ya, yang ingin saya tanyakan kepada Abah Sultan juga itu Eropa ya kita kan dijajah yang lama itu oleh Belanda kan ya.
yang sampai 3,5 abad itu, walaupun Palembang hanya 1 abad ya tadi menurut penjelasan beliau. Nah, bagaimana dengan Eropa yang dalam hal ini Portugal ke Maluku ya? Apakah Portugal itu, maaf kalau kurang nyambung dengan bahasannya Bapak Dokter, tapi saya ingin tahu gitu. Saya ingin tahu apa namanya, Eropa yang dalam hal ini Portugal itu yang dijajah apakah Maluku saja atau sampai ke daerah Nusantara yang lainnya seperti Palembang begitu. Terus tadi itu kan saya melihat ada gambar Pangeran Hasanuddin ya kalau nggak salah, atau saya salah orang ini, betul kah? Itu Bu, Sultan Mahmud Badarudin, Bu. Oh, Sultan Mahmud Badarudin. Ya, jadi bukan Hasanuddin, Bu, ya. Bukan yang dari Sulawesi. Ya. Itu Mahmud Badarudin, Bu. Badarudin. Memang dia makamnya ada di Ternate. Oh, begitu. Padahal beliau Palembang, gitu. Palembang, Bu. Jadi kalau Ibu pernah ke Palembang naik pesawat, Ibu pasti mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II itu, Bu. Pernah saya, Pak. Belum pernah. Ya, nggak apa-apa. Yang Bu, terima kasih nih Ibu RK sudah banyak bertanya. Tapi luar biasa penelitiannya itu, Abah. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, kalau tadi kita bicara Portugis, yang saya pahamin, Portugis itu memang udah masuk sebelum Belanda masuk, Portugis sudah masuk. Terutama kalau di daerah Sumatera, Malaysia, dia udah menjajah Malaka ya Bu ya, udah. Terus sudah pernah juga ke Batavia, dulu masih namanya Sunda Kelapa, tapi tidak berhasil gitu loh ya. Mereka pindahlah ke mana ya, itu ke bagian timur, Indonesia bagian timur ya, kayak ke Aru gitu ya, ke Banda gitu. Memang di situ banyak sekali masih jajahan Portugis, termasuk ke timur-timur itu Bu, gitu kan. Karena memang itu jajahan Portugis kan terpaksa lepas dari kita, karena kemerdekaan kita hanya di wilayah jajahan Belanda begitu. Jadi Portugis itu lebih tua dari Belanda Bu, masuknya Bu. Belanda baru masuk ke kita itu 1597. Portugis tahun 1511 Bu. Sudah menguasai Malaka dia Bu. Lebih dulu Portugis ya ke Nusantara daripada Belanda. Betul Ibu, betul. Itu yang apakah itu bersamaan dengan mohon maaf nggih kalau saya pengetahuan saya kurang. Apakah itu bersamaan dengan orang-orang Portugis yang melakukan perjalanan ke itu benua baru yang Eropa itulah Amerika itulah yang kemudian dinamakan Columbus gitu ya. Itu lebih tua lagi ya Bu ya, itu lebih tua lagi dari yang ke 511. Kalau tahun 1500 lebih tua lagi Bu dia Bu. Itu kan masa-masa pertama kali pengelanaan Spanyol dan Portugis ya, yang membagi dua dunia kita kan. Satu dikuasai Spanyol, satu dikuasai Portugis kan. Tapi Belanda pengen masuk Bu, ternyata setelah Perang Salib ya. Setelah Perang Salib terjadi itu sepertinya Inggris, Belanda dan beberapa negara lain itu pengen ikut juga gitu loh Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi mereka lebih tua Bu kalau Portugis itu Bu. Siap. Terima kasih ya, Bah. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih ya. Saya boleh menanggapi Pak? Ya, saya Haris. Darah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Abdul Haris. Saya kebetulan lama tinggal di Ternate, Pak. Ya, sip. Ya, saya lama di Ternate dan ada hal yang bisa Pak Haris. Bagaimana? Videonya bisa diapa? Saya kebetulan kamera ini lagi bermasalah. Sebenarnya saya udah hidupin Zoom, tapi kamera bermasalah ya. Nggak apa-apa Pak Haris, silakan. Mungkin saya dikit cerita bagi pengalaman ya. Ya, silakan. Masa kecil saya di Ternate, kebetulan saya dari kecil itu sudah mendengar bahwa di perkuburan Islam tuh ada perkuburan Sultan Mahmud Badarudin II. Ya. Kami Sultan Badarudin II ini mulai terkenal pada saat beliau dianugerahkan pahlawan nasional.
Bahkan Pak Taufik Kemas sempat datang ke kuburan beliau pada malam hari ya, karena beliau datang ke Ternate terus berkunjung. Tetapi yang menarik di sini, saya ke daerah-daerah di Maluku, ternyata di sana juga banyak yang keturunan keluarga dari Sultan Mahmud Badarudin II. Misalnya di Pulau Buru, ya, dia ada beberapa pulau di Seram, ya, itu berarti mungkin saja, dan face mereka itu berbeda dengan orang lokal. Ya, face mereka dan silsilah mereka juga runutnya rapi gitu, bahwa ini mereka adalah keturunan dari Sultan Mahmud Badarudin II. Kalau di Ambon itu mereka pakai marga Palembang. Saya ke Pulau Buru, saya ketemu ada satu keluarga keturunan Mahmud Badarudin II, dan mereka jelaskan bahwa keluarga mereka tersebar gitu. Itu pertanyaan saya, apakah waktu beliau dibuang itu banyak juga ya pengikut-pengikut beliau juga yang bersama-sama dengan Sultan Mahmud Badarudin II dan dibagi ke berbagai daerah ya? Karena saya lihat waktu di Ponegoro juga dibuang seperti itu juga. Ada pengikutnya yang dibuang ke Ambon, ada yang ke Sulawesi Utara, Makassar gitu disebar ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin saya ingin tanya bagaimana penyebaran pembuangan dari Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarganya. Terima kasih. Baik Pak Aris, terima kasih atas pertanyaan. Bagus sekali Pak, pertanyaannya nyambung ya dengan apa yang saya jelasin tadi ya. Bang Dino, saya langsung aja ya jawab ya Bang Dino ya. Jadi silakan Pak Sultan. Jadi gini Pak Aris, pada saat penangkapan Sultan Mahmud Badarudin II setelah perang benteng yang kelima itu Pak, yang dengan liciknya Dekuk itu melemahkan Palembang gitu kan. Itu yang ditangkap itu Sultan Mahmud Badarudin dengan putranya juga Pak. Jadi yang dulu juga pernah jadi sultan juga, yaitu Sultan sebentar ya. Nanti saya sembari cari. Nah, anaknya dulu pernah jadi sultan juga, itu juga diasingkan ke Ternate. Jadi sama keluarganya. Itu sama keluarga apa semua, Pak? Mungkin satu kapal itu mungkin isinya orang sultan semua itu Pak, dan keluarga gitu. Ya, jadi ini gelombang pertama ya Pak ya. Jadi gelombang pada satu SMB Sultan Mahmud Badarudin ini bisa kita singkat dengan SMB 2 ya, biar enak ngomongnya. Nah, si SMB 2 beserta anak dan keluarga besarnya itu diasingin di Ternate. Sebelumnya sempat singgah ke Batavia dulu ya. Batavia berapa bulan gitu loh, mereka diinterogasi lah biasa, terus baru dikirim ke Ternate gitu loh. Di sana mereka itu ditaruh di perkampungan Pak. Itu satu keluarga mereka, mungkin bisa dibilang di situ adalah kampung orang Sultan Mahmud Badarudin, dan orang Ternate sendiri banyak sekali mengenal Sultan Mahmud Badarudin ini Pak gitu loh. Nah, jadi memang benar Pak. Jadi bukan hanya sendiri yang Sultan Mahmud Badarudin diasingkan, tapi satu keluarga besar Pak. Gitu loh. Itu gelombang pertama Pak. Nah, gelombang kedua kan waktu setelah Sultan Mahmud Badarudin yang diangkat sama Belanda ini Pak, mereka juga memberontak ke Belanda Pak. Jadi mereka memberontak juga, akhirnya mereka juga diasingin Pak. Ya itulah ke Pulau Buru tadi, ke arah timur itu Pak. Nah, jadi itu sudah gelombang yang kedua itu Pak. Oh begitu Pak ya, gelombang. Ya jadi itu gelombang kedua ya Pak. Makanya di sana banyak Pak zuriat dari Juriat ya. Betul. Ya, itu terima kasih nih Pak Aris, bagus banget. Ini seperti cerita Tuan Guru ya di Afrika Selatan juga ya. Iya betul. Secara rame-rame ya. Tetapi saya perhatikan dari segi fisik mereka memang berbeda. Saya bilang, wah ini pasti kulitnya putih dan mereka menjaga juriat juga ya, terjaga. Jadi saya pikir gini, suatu saat kita bisa buat seminar bersama ya, bahwa kesultanan ini punya andil ya dalam perjuangan Republik ini. Dan pasti Pak, pasti. Ya, ada hikmah juga. Saya nangkap ada hikmah juga Sultan Badarudin dibuang ke Ternate. Demikian dengan dibuang itu orang Ternate juga mengenal ya kebudayaan dan sejarah Palembang itu. Kita ini sebenarnya satu. Ya itu. Pak Haris domisilinya di pulau apa? Saya kebetulan dosen di Universitas Negeri Jakarta.
Oh, yang UNJ. ngajar sejarah di Universitas Negeri Jakarta. Tapi Baik. saya lahir di Ternate. Ya. Ternate banyak pulau-pulau ya Pak sekelilingnya. Iya, jadi saya pikir suatu saat mungkin kita buat ya seminar bersama antara peran kesultanan lah dalam melahirkan negara ini lah. Pas Nanti waktu dievakuasi, masuk ke Iya. grup TBH kita dulu aja, kan kita ada punya grup TBH Pak. Iya. Nah, jadi tadi Bang Dino sudah kirim ya apa namanya linknya ya. di kolom komentar Iya. silakan yang mau bergabung ya, masuk di Iya. linknya. Betul. Jadi gini, dan menyambung tadi pertanyaannya Pak Haris ya, subhanallah ini memang bagus banget, mengingatkan saya kalau memang di Sultan Mahmud Badarudin itu diasingkan ke Ternate, itu dia punya makam sendiri, namanya makamnya kompleks Susunan Ratu Mahmud Badarudin namanya ya. Iya. Itu letaknya di pekuburan Islam Ternate, Ya, perkumpulan Islam di Kelurahan Makassar Barat, Iya. Kecamatan Ternate Tengah. Ya, ini biar lebih jelas lagi ya Pak Haris. Iya. Nanti Pak Haris, insya Allah kalau misalnya kita buka webinar, mungkin nanti akan ada beberapa seri ini ya, karena ini kan harus diperjelas lagi. Mungkin nanti kita bagi lagi sesi-sesi dari Perang Benteng 1 dulu, nanti baru kedua, nanti kita diskusikan terus ini Pak. Nanti kalau memang Pak Haris siap, nanti bisa bantu-bantu kita, atau Pak Haris bisa ngasihkan materi mengenai SMB yang di Ternate. Subhanallah, sangat berterima sekali Pak. Iya. Jadi terima kasih ya Pak Haris ya. Ya, terima kasih ya. Ini kita mempereratkan bahwa para sultan dulu punya hubungan ya, diplomasi persaudaraan antara berbagai kesultanan Nusantara itu. Terima Betul kasih. Pak. Iya, Pak Sultan, saya permisi mau nanya sebentar Pak Sultan. Ya, silakan Pak. Ada nggak juriat langsung dari Sultan Badarudin II di Ternate? Masih banyak Pak. Banyak Pak. Banyak ya. Pak Haris. Iya. Kalau Bapak mau nyari zuriat kayak saya, kayak Pak Sukri, yang masih ada keturunan kayak saya, Ki Agus, masih dipakai itu Pak. Pak Sukri. Ki Agus di Ternate kan? Ya, Pak Sukri Kemas, dia masih dipakai gitu. Ki Agus, Kemas, Raden, apa semuanya masih ada apanya Pak. Dan di Ternate itu sangat banyak loh Pak, yang nikah sama orang lokal, yang udah berbaur. Iya. Betul. Memang mereka berbaur sih, jadi kita nggak saling kenal satu dengan yang lain kan. Karena sultan-sultan kita dulu sebenarnya komunikatif Pak. Iya, komunikatif, merayat. Bahkan mereka udah ada perdagangan kan udah ratusan tahun yang lalu. Cuma ya orang Eropa kan mungkin udah ketetapan juga sih mungkin kan. Ini loh di Bang Dino ya Bang Haris, ada cerita lucu nih Bang. Kan waktu itu kan Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate kan. Nah pada saat itu juga Pak, Sultan Ternate itu ditangkap sama Belanda dan diasingkan ke tempat lain juga gitu kan. Jadi kan di situ kosong Pak kekuasaan. Nah Sultan Mahmud Badarudin Pak dianggap sebagai Sultan Ternate di situ. Iya betul. Itu cerita lucu itu Pak. Makanya akhirnya Belanda takut. Makanya Sultan yang asli itu didatangkan lagi, dibalikin lagi ke Ternate. Dan itu Pak Haris familiar banget ya, bahkan tahu Taufik Kemas, siapa pernah ke situ juga ya, malam-malam ziarah gitu ya. Iya. Waktu Bu Mega presiden, Pak Taufik berkunjung pas malam hari dan dia minta supaya malam hari diantar tuh ke perkuburan Islam dengan lampu Petromax. Beliau diantar untuk berziarah ya ke kuburan Sultan Mahmud Badarudin II. Itu sedih Pak kisahnya kalau kita buka-bukaan, tapi satu bab lagi nanti tuh berapa SKS kita kalau mau babar itu kan. Bahkan istrinya beliau juga ada yang dipisahkan, terus hanya ada beberapa yang boleh dibawa ke sana. Itu saking jahatnya penjajah ya. Nanti di segmen lain kita bahas tuh. Ibu Eva Riana mau bertanya. Ya, Ibu Eva Riani silakan Bu, di open mic udah resen ya.
Ya, terima kasih semuanya. Salam kenal untuk Bapak HG Sultan Adil ya. Saya perkenalkan Eva Riana, saya termasuk peneliti sejarah, terutama sejarah maritim. Spesifikasi saya lebih ketertarikan sejarah maritim wilayah pantai barat Sumatera ini. Jadi mungkin di sini saat ini saya sedang melakukan penelitian riset tentang Inggris di Bengkulu sebenarnya. Oh, mantap. Jadi untungnya saya dapat link terakhir yang di-share di grup yang sebelumnya saya ikuti, dan ini sangat menarik sekali ya tentang perang maritim, keterlibatan antara bagaimana Kesultanan Palembang Darussalam ya Pak, ini periodenya ya berarti ya. Itu berhubungan dengan Raffles itu Bu, di Bengkulu Bu. Jadi memang itulah mungkin saya mesti banyak berdiskusi juga ya, karena memang ada korelasi juga antara, karena bisa dilihat bahwa tahun periode Kesultanan ini 1659 sampai 1825 ya, kalau nggak salah ya Pak. Ya. Mungkin kalau selama ini Bapak penelitian, ada keterikatan nggak bagaimana Bengkulu pada saat itu posisinya di antara sebagai daerah koloni Inggris pada saat itu satu-satunya di pantai barat Sumatera, dengan rencana perang yang ada di Palembang ini, karena yang saya tahu bahwa Inggris punya motif untuk menguasai Palembang, terutama karena ada timah ya Pak ya, kalau nggak salah itu. Ya, mungkin itu bisa sedikit di-share nggak Pak? Ada ya, seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu Riana. Ibu Riana dari mana tadi? Ibu Eva penelitiannya dari mana? Oh, saya di Sejarah UI Pak. Sejarah UI ya. Oke Bu. Terima kasih Bu Riana, bagus sekali nih Bu Riana. Mungkin ke depan kita bisa berdiskusi lebih jauh, lebih sinergi lagi Bu, karena memang saya memang bukan peneliti orang sejarah Bu, saya hanya penyintas sejarah Bu ya, tapi berusaha meneliti secara benar dengan mengikuti kaidah-kaidah akademik sejarah yang ada ya Bu ya. Jadi saya pelan-pelan belajar meneliti kembali, dan saya nanti juga akan meneliti Bu. Tadi Ibu ke pantai barat Sumatera ya, nanti kita ketemu dengan adanya Barus gitu ya, Enggano, Padang, nanti ketemu sampai Bengkulu, sampai ke bawah ke Lampung gitu ya. Itu sejarahnya itu besar sekali Bu. Malah sebelum Masehi, 2500 sebelum Masehi, itu hubungannya dengan kerajaan Mesir Bu, Firaun Bu. Iya. Itu jauh kalau kita mau bicara jauh ya. Cuma tadi karena Ibu udah merentang tahun 1659 sampai 1821, memang itu berarti kalau hubungannya dengan Bengkulu adalah koloninya Inggris gitu loh kan. Dengan yang paling ikonnya yaitu Raffles ya, Ibu Raffles, Pak Stamford Raffles gitu kan ya. Yang dikenal di Bengkulu banyak sekali tuh, ada bunga Rafflesia gitu kan. Mungkin benteng kita yang punya bunga, Raffles yang punya nama ya Pak. Betul Bu. Jadi benar Bu, hubungannya dengan kerajaan Palembang dengan waktu segitu memang cukup erat Ibu. Jadi pada saat itu kan Raffles juga mau masuk ke Palembang. Tadi berhubungan dengan mau meminta monopoli khusus untuk perdagangan lada sama timah yang di Bangka gitu kan. Karena mereka merasa pada saat itu Belanda sudah menyerahkan kekuasaan di Nusantara sama sama Inggris gitu kan. Tapi beda dengan yang ada di Sumatera bagian selatan ya. Khusus ya kita bicara fokus gitu kan. Kalau Sumatera bagian selatan pada saat itu ya yang di Bangka Belitung itu adalah salah satu bagian dari teritorialnya Sultan Mahmud Badarudin gitu kan. Kesultanan Palembang gitu kan. Termasuk juga Bengkulu gitu kan. Itu masih teritorinya dari Kesultanan Palembang Darussalam gitu kan. Nah, karena situasi kondisi mau
minta khusus itu, jadi terus terang dari SMB 2 itu menolak tegas gitu kalau dia memang mau eksklusif gitu loh ya. Perdagangan mau monopoli dia sendiri yang bisa, terus terang karena sebelum Inggris masuk pun secara tegas SMB sudah memproklamirkan sebagai negeri yang bebas, tidak ada yang menjajah gitu kan. Nah itulah akhirnya Raffles dengan segala macam intrik, salah satu intriknya adalah mereka adalah mengkilik-kilik dalam arti kita ya, pada saat itu waktu penyerahan koloni ke Belanda gitu kan. Raffles itu kayaknya nggak terima dia kalau Palembang diserahin ke Belanda kembali gitu kan, dengan perjanjian yang di India sana kan. Nah, makanya Raffles berusaha mengkilik-kilik kesultanan yang ada, sultan mulai Sultan Muhammad Badarudin, Bahauddin, ya yang sultan yang masih berkuasa pada saat itu ya. Nah itu mulailah intrik-intrik mereka bagaimana supaya Inggris bisa masuk gitu kan. Kalau menurut saya itu Bu yang terjadi hubungannya dengan Bengkulu dengan Pantai Barat Bu, dan itu erat sekali hubungannya Bu Eva. Makanya kalau memang mau kita penelitian bareng, insya Allah Bu kita siap. Kita dari Trueback History nanti kita bekerja sama, karena memang niat saya adalah dari awal untuk mengangkat kembali sejarah-sejarah yang dalam tanda kutip itu terbenam Bu. Sejarah itu ada tapi terbenam gitu loh. Nah sekarang kita angkat dikit-dikit lah pelan-pelan. Gitu ya Bu Eva ya. Iya Pak, memang salah satu motivasi saya juga untuk meneliti Bengkulu, sebenarnya memang yaitu Bengkulu itu salah satu daerah yang terabaikan dari sisi sejarahnya ya gitu. Jadi ya saya orang Bengkulu yang ingin meneliti tentang Bengkulu, tapi ini kan Palembang ya Pak, jadi mungkin itu ada banyak yang bisa saling keterkaitan sejarah karena memang ini kan terutama periode perdagangan maritim ya Pak pada saat itu gitu. Makanya ini harapan saya sih bukunya udah terbit ya Pak ini Pak. Lagi diproses Bu, proses terbit. Mungkin pengiriman pertengahan bulan ini sampai akhir bulan. Oh ya, mudah-mudahan segera terbit ya Pak, bisa saya baca gitu karena untuk nambah referensi juga saya untuk dipesan mulai sekarang loh Bu, bukunya dipesan dulu bisa. Bisa ya. Ibu Eva ini orang Bengkulu ya? Iya, saya orang Bengkulu, saya orang Padang Buci, Pagar Alam. Akademisi UI juga ya Bu? Iya, saya kebetulan ngambil studi ilmu sejarah pada saat ini. Bu Dina, Ibu Eva suruh gabung dengan grupnya kita di komunitas Trueback History. Di situ zuriat Bengkulu banyak Bu. Banyak ya. Silakan Bu, ada di grup di chat, kolom chat ada linknya saya kirim tadi. Gabung dulu aja Bu ya di grup kita ya. Iya baik Pak, semoga bisa bergabung dan bisa banyak diskusi lagi ya Pak. Kirim salam Bu buat Profesor Susanto Zuhdi tuh teman saya di UI, dia guru besar sejarah di situ, ketua sejarawan juga. Ya, Prof Susanto motor saya Pak. Oh iya nanti saya apain, tip Bu Eva ya. Jadi Bengkulu itu Bu ada tambang emas kuno yang itu dari zamannya pun ada penelitiannya Profesor dan Irwanto juga di situ. Nah, Pak Sultan kemarin udah sampai juga ke Bengkulu. Sampai nggak tuh Pak ke galian emas tambang kuno itu? Itu karena kita kemarin turun itu sebentar ya, cuma baru koordinasi aja sama teman-teman yang di Bengkulu kemarin. Jadi kita belum tentu turun ke bawah ya. Ratusan meter loh itu dalam ke dalam. Bahkan masyarakat sekarang sampai hari ini masih nambang di situ. Rejang Lebong itu pusatnya itu, Curup itu. Iya. Karena kolonial ini, penjajah ini dari fase sebelumnya mereka kan melaksanakan 3G ya. Ibu tahu 3G itu mungkin. Jadi nggak jauh-jauh dari emas. Emas Suwarna Dwipa ini kan pulau emas. Dari emas hitam, emas rempah-rempah, sampai emas emas hitam minyak apa segala macamnya ya, emas rempah-rempah dan emas yang bener emas gitu. Bahkan kita sekarang kan Indonesia masih banyak emas-emas juga.
Nah, saya mengingatkan aja ini waktu kita udah hampir habis ini, berapa menit lagi. Gimana nih kita selanjutnya? Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan kelang Ya, semuanya. terima kasih ya. Ya. Ya, sampai Pak. Baik, partisipan lainnya mungkin kalau ada yang masih ingin bertanya silakan di resen di kolom komentar. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan nih Pak Sultan. Baik, Iya, kita mungkin kalau dulu sesi ini, nanti setelah ini kita buka sesi terbuka. Tanya jawab baik. terbuka. Pak Sultan mungkin direkam lagi ya. ya, saya kembalikan ke Pak Sultan ya selaku host. Silakan Pak Sultan. Baik, terima kasih Bang Dino atas arahannya yang telah membawa acara ini menjadi lancar, menjadi hidup ya. Saya senang sekali. Saya tadi awalnya itu ada sedikit grogi ya Pak. Karena apa? Karena memang ini sejarah-sejarah yang tenggelam gitu loh. Tidak mungkin kalau di ini loh, kayak seperti di grup-grup saya share di grup-grup yang lain, justru banyak yang dalam tanda kutip nyinyirin ya gitu. Mana ada itu perang benteng di Palembang, kata nggak ada gitu. Ada juga ya ketua komunitas sejarah ya malah bilang begitu loh. Tapi ya sudahlah, ini merupakan suatu tantangan bagi saya. Tadi saya mengharapkan Ibu Farida bisa memperkuat ya daripada buku saya ini, karena saya semangat membuat buku ini karena dari tulisan beliau gitu lah. Tulisan dari skripsi beliau, dari tesis-tesis beliau, dari jurnal-jurnal beliau, dari buku-buku beliau lah. Saya semangat sekali akhirnya membuat buku ini, Bang Dino dan para sanak TBA dan pemirsa sekalian ya. Jadi saya semangat akhirnya, wah ini ada sesuatu yang di Palembang ini yang tidak dikenal. Tidak dikenal itu karena tidak terpopulerkan kembali gitu loh. Ada satu cerita ya, Mas Dino, kalau saya ke Palembang, saya tanya ya, saya kalau saya ada di depan benteng Kota Besar itu, saya berdiri di sana, oh ada tukang-tukang perahu ya, getek-getek gitu ya, mereka pasti nanya, Pak, ke pulau Pak, pulau. Loh, pulau apa? Saya tanya gitu kan, Pulau Kemarau Pak. Oh, Pulau Kemarau. Emang Pulau Kemarau ada apa gitu ya? Apa jawaban dia Pak? Semua yang tukang getek itu bilang di Pulau Kemarau itu ada kelenteng Pak, ada pagoda Pak, cantik, cerita legenda loh Pak, legenda putri Tiongkok dengan Laksamana dari Cina Pak. Waduh, saya bilang tidak, itu legenda loh, itu bukan sejarah itu. Disitulah adanya benteng Martapuro, benteng Bambang Magan tadi. Itu tahun 1659, itu berarti udah berapa abad tuh Pak? 4 abad ya? 5 abad ya? Itu sudah ada benteng pertahanan daripada kerajaan Palembang gitu loh. Ada lebih gila lagi Pak, ya Pak Dino dan sanak TBA dan pemirsa sekalian ya. Kemarin itu tahun 2021 itu rame diberitakan ditemukannya adanya temuan Goa Jepang. Coba Pak, ada tuh beritanya, tinggal kita search aja di internet ya. Goa Jepang Pulau Kemarau gitu. Banyak itu Pak. Itu yang bilang Goa Jepang itu para akademisi Pak. Waduh, saya jadi tertekun ini. Ini saya yang bego atau beliau yang sangat pintar gitu, terlalu pintar gitu. Padahal Pulau Kemarau itu adalah sejarah lama, sejarah kerajaan Sriwijaya, sejarah Kesultanan Palembang, sejarah kerajaan Palembang yang lama, udah 4 abad yang lalu punya benteng di situ Pak. Waduh, sedih saya. Padahal Pulau Kemarau itu adalah sejarah besar itu. Bentengnya ada 2 benteng. Nah itulah Pak, kenapa kemarin saya jadi semangat itu Bang Dino buat buku ini Bang Dino Pak ya. Cukup itu saja dari saya, dari kami, dari Turubek History Sultan Adil Institute di bawah naungan Yayasan Sultan Adil Panua Edukasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.